Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Kalau tadi kita sudah mendengar sebuah penegasan. Kalau cuma sakit, minta mujizat sembuh, diberkati mobil semuanya. Apa bedanya dengan yang lain? Saya sangat setuju dengan konsep itu. Dan ini yang seringkali kurang dalam kehidupan kita. Apa itu? Filipi 1 ayat 29. Tidak enak ayat ini, tetapi inilah kebenaran. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga kok nggak amin? Amin. Mendengar kata menderita nggak suka, memang nggak enak. Saudara, kalau Kristen kita hanya ingin mujizat, pertolongan, kuasa Tuhan dinyatakan, maka nggak ada bedanya kita dengan yang lain. Orang ke Gunung Kawi bisa kaya loh saudara. Dan itu betul. Itu bukan cerita bohong. Fakta. Setan bisa buat banyak mujizat. Tapi ini yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita. Penderitaan. Lalu untuk apa penderitaan itu? Kenapa tadi Yusuf bisa menang? Jawabannya cuma satu. Untuk berhenti terhadap dosa lewat penderitaan. Nah, enggak amin. Semua berkat dan amin begitu. Nah, ini ketahuan, sudah ketahuan. Loh, sudah dengar gak saya ngomong apa tadi? Untuk menang atas dosa itu cuma lewat satu cara. Apa tadi? Penderitaan. Kenapa? Sebab semua dosa itu enak. Setuju saya ngomong ini? Tidak ada dosa yang tidak enak. Maka itu Filipi 1:29 jelas. Percaya kepada Yesus itu memang anugerah. Tetapi nggak cukup hanya percaya. Ada tambahan, yaitu menderita untuk dia. 1 Petrus 4 ayat 1. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru, hanya ayat ini yang memberitahukan kepada kita kenapa Yusuf bisa menang atas dosa. Kenapa dan Sadrak, Mesak, Abednego bisa tidak takut dengan api yang dipanaskan berapa kali karena raja tersinggung? 7 kali dari panas yang biasa. Mengapa saudara kita itu bisa menang? Karena ini. Jadi, karena Kristus telah apa? Menderita penderitaan badani. Kamu pun, siapa kamu di sini? Saya. Saya pun, baca gitu ya, harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Yaitu pikiran apa tadi? Menderita. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Maafkan saya, kalau saya harus tambahkan kalimat-kalimat ini, saya setuju sekali dengan Ibu Pendeta Hana tadi. Jangan cuma minta mujizat hidup ini. Jangan cuma minta pertolongan Tuhan. Saudara, maaf. Siapa yang masih hobinya minta doa kelepasan, bertobat hari ini. Dosa itu nggak bisa dengan doa kelepasan, deliverance ministry. Nggak bisa. Dosa itu hanya berhenti kalau kita mau menderita secara fisik. Lo gak amin lagi. Aduh, kok susah bener amennya. Begitu mendengar kata menderita kok. Lagi sekali. Untuk berhenti berbuat dosa bukan doa puasa ke gunung mana. Di Las Vegas gunung paling tinggi apa ya? Gak ada ya, bukit-bukit aja ya. Dosa tidak bisa berhenti karena didoakan. Dosa tidak bisa berhenti karena doa 8 jam sehari. Dosa tidak bisa berhenti karena kita didoakan orang lain. Firman ini mengatakan dosanya berhenti karena apa? Secara badani. Contoh kecil. Yang pernah terikat rokok akan ngerti. Untuk berhenti merokok itu cuma satu. Siap pahit nggak mulutnya? Betul nggak? Siap kayak dicabutin tulangnya nggak? Sakit semua orang berhenti merokok itu. Kalau orang itu siap menderita, selesai.
perzinahan, pornografi, sama. Itu bukan karena doa kelepasan. Karena kita mau menderita. Orang yang biasa main judi, lalu tidak. Saudara, itu perang itu di dalam dirinya. Betul enggak? Kelihatan bunyi. Itu pengen lagi. Betul enggak? Kayak ketarik-tarik begitu. Berani enggak berkata, aku berhenti. Pornografi. Itu godaannya berat betul. Kalau kita mau menderita, selesai. Sakit, saudara. Dan itu mujizat. Betul? Bukan dapat rumah, itu mujizat, bukan. Kalau orang itu kerjanya rajin, dia bisa dapat. Maka itu penderitaan ini yang jadi kunci Sadrak, Mesak, Abednego siap menghadapi api. Ingat loh kalimat mereka tadi. Kalau Tuhan yang kami sembah bisa menolong kami, dia akan melepaskan. Tapi Raja perlu tahu, kalau sampai yang kami sembah tidak menolong kami, jangan harap kami akan tunduk pada patung itu. Apa yang menyebabkan mereka berani berkata gitu? Penderitaan. Ketakutan menghadapi masa depan. Itu sama. Orang itu nggak mau menderita. Renungkan baik-baik. Banyak nggak orang takut masa depan? Takut. Dari Indonesia bisa lari kerja ke Amerika, pikirnya kan rupiah lebih rendah daripada dolar. Lari dari kenyataan. Ternyata di Amerika dapat kesulitan juga. Kenapa? Karena orang yang takut masa depan itu sederhana. Takut miskin. Renungkan. Betul atau tidak? Nah, untuk menghadapi ketakutan miskin, justru ngomong pada daging ini loh, pada tubuh ini. Miskin itu baik. Lah enggak amin. Loh, baiknya di mana miskin kok baik? Oh, sangat baik. Dengar. Siapa masih ingat? Satu-satunya kelompok manusia yang Tuhan Yesus katakan susah masuk surga. Siapa? Orang kaya yang susah masuk surga itu. Lawan katanya kaya apa? Nah, jadi miskin itu baik, gampang ke surga. Oh, enggak amin lagi. Kan gitu aja kesimpulannya. Loh, betul tidak? Justru orang kaya itu susah ke surga. Mau mati, nggak mau mati-mati. Karena belum habis dipakai uangnya ini. Kan sayang. Betul, saudara? Jadi kalau orang itu takut masa depan, sampai dia stres, karena dia takut, loh, masuk lupa. Kenapa orang takut masa depan? Takut miskin. Nah, padahal miskin itu indah. Kenapa miskin itu indah? Karena gampang masuk surga. Ya sudah, itu saja. Satu kali saya di satu kelas sekolah minggu, karena saya pernah jadi guru sekolah minggu hampir 14 tahun. Nah, di satu kelas yang antara kelas 4, kelas 5 SD itu ya, saya diskusi dengan anak-anak. Waktu itu saya cerita soal mamon, soal uang. Nah, tiba-tiba muncul di pikiran saya, anak-anak, coba kamu sebut, tanya begini. Menurut kalian yang namanya harta, itu berat atau ringan? Saya nggak tahu di benak mereka muncul apa. Tiba-tiba mereka jawab serentak, berat om. Nah, saya lebih percaya anak-anak daripada orang dewasa, jangan tersinggung. Betul? Kenapa? Karena anak-anak itu kan polos. Ya, anak-anak itu lebih jujur, lebih polos. Nah, waktu mereka jawab harta itu berat, di situ saya baru mengerti mengapa Tuhan Yesus berkata orang kaya susah masuk surga. Karena waktu dia mau diangkat ke surga, dia keberatan, dilepas lagi oleh Tuhan Yesus. Karena kebanyakan uangnya. Uangnya nggak dipakai untuk apa-apa, disimpan terus. Maka itu orang kaya susah masuk surga. Ayo sekarang saudara sebut satu hal saja. Takut apa? Supaya kita itu bisa menang atas dosa. Ayo takut apa? Sebut. Ayo. Mungkin ada teman yang pernah jawab, aku takut ini, takut itu. Ayo takut apa? Ada orang takut tidur, saudara. Kan aneh bukan? Yang lain cari tidur. Saya tanya, kenapa kamu takut tidur? Takut tiba-tiba mati. Loh serius, saudara, itu penyakit dalam ilmu jiwa.
Ada orang nggak berani tidur. Karena kalau tidur dia takut mati. Nah itu ketakutan juga. Saya akan terangkan ini. Nanti saya minta salah seorang saudara sebut takut apa. Supaya tahu cara melawan. Nah kalau orang itu takut mati apalagi anak Tuhan. Dia salah besar. Coba baca dulu. Kolose 3 ayat 3. Kalimat pertama. Kolose pasal 3 ayat 3. Saya masuk ke ruangan ini sungguh bersyukur. Ada suara kita Bapak siapa ini orang Amerika pakai batik. Yang Indonesia nggak pakai batik. Cuma Ibu Ana itu pakai kain timur itu. Ya. Betul nggak? Ceritakan dong istri terjemahkan. Benar saya salut betul nih. Mana ini yo? Yang bule aja pakai batik. Masa yang Indonesia nggak pakai batik? Terlalu betul. Thank you for that. Ya, sudah. Kalau setiga kalimat pertama baca. Bukan ayat 3. Ya, ulangi. 1, 2, 3. Sebab kamu. Nah, stop. Lucu nggak kalau orang sudah mati tapi takut mati? Loh, pertanyaannya. Tadi kan saya bilang ada orang kalau takut tidur. Saya tanya kenapa kamu takut tidur? Takut kalau saya mati. Nah, kalau kita sudah mati, terus takut mati, lucu nggak? Loh kok nggak jawab? Loh, lucu atau tidak? Goblok, bukan lucu. Bukan cuma lucu, goblok. Sudah mati kok takut mati? Sama seperti orang, kalau dia sudah miskin, harusnya takut kaya, bukan takut miskin. Betul? Justru kalau kita nggak takut miskin, kita itu menang sudah. Jadi orang miskin kok takut miskin? Lucu itu, sudah miskin nggak mau takut. Orang kaya yang takut miskin, itu wajar. Amin. Kalau orang itu sudah mati, ngapain takut mati? Betul? Nanti tambahkan Galatia 2:20. Kalau aku hidup, aku ini sudah mati. Yesus yang hidup di dalam aku. Oke, sekarang saya jawab, tanya kembali. Takut apa? Sebut siapa saja. Pernah dengar orang takut apa? Nanti takut gelap. Sama. Yesus berkata, aku ini terang dunia. Barang siapa yang berjalan di dalam aku, dia berjalan dalam terang. Ngapain takut gelap? Karena ada terang kok di situ. Jadi salah lagi. Ayo, takut apa lagi coba? Naik pesawat. Betul lah. Ke Amerika jalan kaki. Loh, siapa? Loh, ini kan fakta. Lah ke Amerika naik apa dari Indonesia? Loh, kok nggak jawab tadi? Kan naik pesawat. Ya kok usah takut sudah sampai. Kok takut ngapain? Bukti nggak ada apa-apa. Ayo, takut apa lagi? Sebut. Takut ketinggian. Sama. Surga itu di bawah atau di atas? Nah, orang yang takut ketinggian pasti ke neraka. Dia apa? Sebenarnya di atas kok. Nerakanya kan di bawah. Ayo, takut apa lagi? Cepat saya jawab nanti. Jadi nggak perlu ada yang ditakuti. Kalau semua siap menderita, takut diomongin orang. Nah, itu sombong namanya. Nah, betul tidak, Sarah? Hanya orang sombong yang takut diomongin orang. Kalau dia memang sudah rendah, ngapain takut diomongin? Ya enggak? Contoh gini, maaf ya. Pembantu rumah tangga atau bintang film yang takut diomongin orang. Nah, kalau pembantu nggak usah takut diomongin. Memang pembantu. Betapa kurang ajarnya pembantu takut diomongin orang. Lu siapa? Ayo, takut apa lagi? Cepat. Ayo, takut apa? Ayo. Ini supaya kita menang atas ketakutan itu. Takut sakit. Sama. Baca 1 Petrus 2 ayat 24. Kenapa harus takut sakit? 1 Petrus 2 ayat 24. Salah seorang. Ayo. 1 Petrus 2 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, ya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Nah, yang telah mati terhadap macam-macam dosa hidup untuk kebenaran. Kalimat berikutnya yang penting. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bilur itu bahasa Melayu. Luka, saudara. Bahasa Indonesia itu luka. Itu bilur. Nah, sekarang saya tanya. Kapan Tuhan Yesus dilukai? Waktu dia disalib. Waktu dia disalib, saudara dan saya ada di mana? Belum lahir. Ini artinya begini.
Jadi saudara dan saya sudah sembuh sebelum sakit. Kok enggak amin? Amin. Coba renungkan baik-baik. Kapan Yesus dilukai? 2000 tahun yang lalu. Waktu dia dilukai, kita di mana? Belum ada. Berarti kita sudah sembuh sebelum sakit. Malah sebelum lahir sudah sembuh. Jadi kalau tahun 2014 kita sakit, sembuhnya kapan? Loh, kok pusing? Jawablah, ini pertanyaan. Loh, kalau kita kan sakit 2014, sembuhnya kapan? Loh, ayo, bukan tertawa. Sembuhnya 2000 tahun yang lalu. Jadi untuk apa takut sakit? Karena belum sakit pun sudah disembuhkan. Itu iman Kristen, sudah. Apalagi penyakit sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi nggak perlu takut. Yang terakhir, takut apa lagi? Enggak pulang-pulang saya ini. Ayo. Takut apa lagi? Semua takut sudah dijawab. Takut apa lagi? Cepat, satu lagi. Ayo, takut apa? Kok takut jadinya sekarang? Takut. Ayo, takut apa? Satu lagi, nggak apa-apa, sebut. Takut salah. Itu sombong, Pak. Lebih salah lagi itu. Orang takut salah itu kan sombong. Nggak usah ngomong kan takut salah. Jangan begitu. Nah, itu sombong. Salah sudah ditanggung semua oleh Tuhan Yesus. Nggak perlu kita takut salah lagi. Satu lagi takut. Sudah saya kejar terus, saudara. Ayo mikir takut apa? Nggak apa-apa. Takut ditakut-takutin. Takutin. Anak-anak itu namanya namanya ditakut-takutin. Nggak usah takut. Takut makan nanti gemuk. Oh, takut makan nanti gemuk. Ini sampai batuk saya. Sakit. Saudara, gemuk atau kurus itu bukan tergantung makanannya. Kok nggak amin? Ada orang makan banyak dia tetap kurus. Itu cacingan. Ada orang makan dikit langsung gemuk. Itu bawaan. Ya sudah, mau diapakan? Loh, betul tidak? Yang penting jangan rakus. Itu saja. Amin, setuju? Jadi nggak bisa. Ada orang yang DNA-nya itu kurus gitu loh. Mau kasih makan banyak nggak gemuk-gemuk dia. Ada orang yang memang bawaannya gemuk. Ada toh? Nah, makanya itu nggak usah takut. Makanan itu berkat dari Tuhan. Yang penting jangan gelojoh. Itu saja sudah. Jangan rakus. Jadi kesimpulannya, mau takut apa saja, Yesus sudah mengalahkan atas maut dan dosa. Lalu kesimpulannya, ketakutan itu hukuman, saudara. Hanya iblis yang buat takut. Ini 2 ayat yang terakhir. Kita baca Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Lihat ya. Roma pasal 8 ayat 1. Bagian pertama saja. Roma pasal 8 ayat 1. Silakan dibaca. Demikianlah sekarang tidak ada hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Stop. Sekarang itu kapan? Loh, kok bingung? Setiap hari. Salah. Sekarang itu tiap hari, bukan sekarang. Besok kita bacanya apa? Loh, kalau kita baca ayat itu besok dia bunyi apa? 10 tahun lagi kita baca dia bunyi. Jadi kata sekarang itu artinya tiap selamanya. Tiap hari. Tidak ada lagi penghukuman bagi semua orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara tanya dokter jiwa, tanya psikiater, tanya psikolog. Penjara itu nggak harus di penjara-penjara itu. Semua orang bisa buat penjara untuk dirinya sendiri. Dan penjara itu namanya fear. Ketakutan. Nah, maaf saya cerita yang soal sakit tadi itu ya, jangan marah. Siapa pernah lihat film War Z? Ya, oke. Nah, siapa yang bebas dari virus itu? Orang yang punya penyakit malahan. Loh, betul tidak? Saya belum sempat nonton film itu. Saya suka baca resensinya. Karena kalau saya jogging ke daerah-daerah, nggak ada gedung bioskop, saya nggak sempat nonton. Tapi saya nyuruh banyak orang nonton. Dan itulah kebenaran. Justru orang yang dalam penderitaan di film itu, karena dimasukin virus, orang itu bebas. Jadi jangan takut
dengan penyakit, jangan takut dengan penderitaan, sebab Tuhan Yesus sudah mengalahkan semuanya itu. Maka saya ulangi lagi, penjara itu nggak harus dipenjara di prison atau di jail, tapi secara pribadi masing-masing kita bisa buat penjara di hidup kita sendiri. Yaitu apa penjara yang kita buat? Ketakutan, fear. Itu nyata. Dan dalam filosofi hidup itu dikatakan begini, yang namanya fear itu is not real, tapi problem itu yang real. Beda, saudara. Jadi kalau cuma takut kita salah. Ya. 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang keempat mulai. Saya akan baca. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ya. Kamu berasal dari Tuhan, anak-anakku, dalam nama Yesus. Ingat ini baik-baik. Kita berasal dari mana? Dari sorga. Apa yang terjadi kalau kita berasal dari sana? Saya mau berikan ilustrasi begini. Kalau saudara mendengar sebuah barang, lalu tulisan made in Germany, saudara mikir apa? Ayo, ya, begitu saudara tahu ini baca barang made in Germany, saudara mikir apa? Mahal, terus safety-nya bagus, kuat. Saudara dengar barang made in Japan, saudara mikir apa lagi? Bagus. Begitu dengar barang made in China, mikir apa? Nah, beda nggak? Menurut ayat ini kita made in mana? Sorga. Ini beda. Jadi kalau made in surga, terima kasih Bu Ana ngomong, masa takut hujan, terus pilek. Kalau panas pusing, lalu kapan sehatnya? Betul nggak? Kapan sehatnya kalau begini nih? Winter pilek, summer pusing. Ya balik Indonesia lagi aja dah kalau begitu. Daripada tinggal di Amerika takut semuanya. Nah karena kita berasal dari surga, anak-anakku, dan baca, dan kamu telah apa? Mengalahkan kepalsuan. Gak usah baca nabi-nabinya. Mengalahkan kepalsuan. Siapa itu pembuat kepalsuan? Iblis. Kita sudah mengalahkan kepalsuan. Sebab siapa? Roh yang ada di mana? Di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Takut apa lagi? Loh kok gak amin? Maka itu kalau kita sudah siap menderita, justru iblis paling takut mengganggu orang yang siap menderita. Yusuf gak pernah diganggu iblis lagi sampai dia mati. Bahkan cara baca, di perjanjian lama hanya ada 2 orang saudara kita yang sampai hari matinya gak punya record dosa sama sekali. Salah satu adalah Yusuf. Saya itu kaget, kenapa ini orang gak punya daftar dosa? Musa punya daftar dosa tidak? Punya. Abraham punya tidak? Punya. Nuh punya daftar dosa enggak? Punya. Daud punya. Salomo, lebih lagi itu orang. Tapi Yusuf tidak. Nah saya teliti, mengapa dia enggak punya daftar dosa? Sebab dia sudah tahan menderita. Senjata iblis cuma satu, nikmat. Ketika Yusuf diberi kenikmatan, dia tolak. Dia pilih penderitaan. Karena dia pilih penderitaan, akhirnya setelah keluar dari penjara itu, setan berkata, Job, mulai sekarang senjataku sudah habis. Sesuka-sukamu kamu mau apa? Maka itu kalau saudara siap menderita, setan gak berani goda kita, saudara. Karena dosa itu nikmat. Ingat itu baik-baik. Ayat 5. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Ayat 6. Kami diulangi berasal dari surga, dari Tuhan. Barang siapa mengenal Tuhan, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Tuhan, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Masih pasal 4, 1 Yohanes ini ya. Ayat yang ke mana ini? Ayat yang ke 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan. Sebab Tuhan adalah kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih ada pelukan. Dalam kasih ada rasa aman, secure, safety. Di dalam kasih iblis
pasti tergelincir, saudara. Amin. Kenapa iblis tergelincir kalau ada kasih? Sebab dia penuh kebencian. Jadi melawan iblis nggak perlu ditengking, nggak perlu diteriakin. Nyatakan kasih, dia kepleset. Dia pasti jatuh di situ. Dan kita menang. Siap menghadapi hidup? Amin. Tahun 2014 sudah tinggal berapa hari lagi? Jangan takut. Betul? Sebab Yesus sudah mendahului kita ada di sana. Sebelum kita ada. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita menghampiri Dia dalam doa kita.